Sit by myself, talking to the moon. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad ambad. Yuk kembali lagi di channel gua, di channel Via Kagami ya guys ya. Dan kali ini kita akan memulai podcast session lagi ya guys ya, dan kita mengundang salah satu bintang tamu dari provinsi Jawa Barat ya. Ya langsung saja perkenalkan siapa namanya, dari kota mana, umurnya berapa dan apa pekerjaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama Ana Abu Ishak, asal Bekasi, umur 20 tahun. Pekerjaan lagi mencari kerja. Oh, masih belum ada pekerjaan nih. Iya, belum. Oh ya, Mas Ishak siapa nama panjangnya? Pakai nama kunyah aja. Oh, Abu Ishak. Abu Ishak. Oh, Abu Ishak Albar ya. Ya. Oh ya ya ya. By the way, ini di rumah aktivitasnya apa nih? Ya, di rumah aktivitasnya ya sekedar ibadah dan ya kegiatan sehari-hari. Oh, masih bantu-bantu orang tua gitu di rumah. Ya. Oh ya, by the way ini Mas Ishak, ini sekarang ini kita akan memulai membahas nih pandangan Mas Ishak tentang LDI, karena katanya nih Mas Ishak nih dulunya pernah ikut LDI dan sudah keluar katanya ya. Nah, bisa diceritain sedikit nggak tuh? Jadi Ana itu di LDI sejak lahir. Jadi ibu Ana juga pas Ana lahir juga LDI gitu. Berarti sudah dari kecil gitu ya? Iya. Itu keluarnya alasannya kenapa tuh? Keluarnya alasannya kenapa? Kok bisa Keluarnya karena Ana menemukan kesesatan di dalamnya, sambil mencari tahu kebenaran gitu dulu awalnya. Apa aja tuh penyimpangannya tuh? Bisa disebutin nggak? Ya, pertama taklid dalam masalah ilmu. Iya. Mereka itu kalau masalah keilmuan, mereka tidak menerima ilmu di luar kelompok mereka. Itu kata, iya. Ya, Ya silakan dilanjut dulu. jadi dia ini sistemnya, kalau bahasa mereka mangkul mustad mutasil. Jadi menurut mereka mangkul itu dari guru ke murid langsung dibacakan, kayak translate gitu, dan keterangannya, dan punya sanad dan sambung menyambung sampai nabi, mereka bilangnya gitu. Nah, jadi di LDI itu belajar ke, misalnya kan kalau gurunya kan mubaleknya ini belajar ke gurunya belajar ke gurunya sampai Ke Rasulullah. Pak Nur Hasan, Ya. yang belajar di Mekah ke Syekh Umar Hamdan di Darul Hadis Makkah. Oh, seperti itu ya sejarahnya. Iya. Maaf, sebelum kita bahas alasan kenapa antum keluar lebih dalam lagi ya, kita bahas dulu nih biografi LDI itu seperti apa, siapa yang mendirikan LDI pertama di Indonesia, berarti tahun berapa. Bisa dijelaskan sejarahnya dulu nggak? Bisa. Ya, silahkan. Jadi LDI itu pertama kali dibawa oleh Pak Nur Hasan Abu Ubaidah Lubis Al-Musawwa almarhum. Nah, Orang mana tuh? dulu dia orang Jawa Timur. Ya. Jadi dia itu konon cerita dari turun temurun dari guru-guru LDI. Dulu dia sempat belajar se-Indonesia, di pondoknya didatangi semua, sampai dia mencari ilmu di Makkah. Kebetulan pas di Makkah itu sedang
ada pemurnian agama di Makkah itu. Karena sebelum itu Makkah katanya itu masih tercampur oleh khurafat, bid'ah dan segala macam gitu. Oh, apa Iya. revolusi kerajaan Saudi yang lampau-lampau itu adalah termasuk dari pembasmian itu tadi, TBC itu tadi. Ya mungkin begitu kalau menurut Ana. Oh, ya lanjut ke Hmm. sejarahnya tadi. Jadi menurut menurut orang LDI, Pak Nur Hasan ini dia belajar di Darul Hadis Makkah sampai 10 tahun. Hmm. Sampai 10 tahun dia pulang karena mendengar ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi dia artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dia pulang ke Indonesia karena menurut dia keluarganya masih dalam keadaan sesat dan kafir gitu. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Lah, terus itu ceritanya Jadi menganggap kelompok di luarnya kafir itu gimana ceritanya tuh? karena dia menganggap yang tidak punya imam itu berarti jahiliyah dan kafir gitu. Oh, itu Iya. Pak Nur Hasan membayar dirinya sebagai imam seperti itu. Iya, awalnya dia konon ceritanya dia keliling Indonesia untuk mencari teman-temannya yang dulu belajar bareng di Makkah untuk mendirikan jamaah. Tapi konon ceritanya teman-temannya tidak ada yang sanggup gitu katanya. Oh, alah. Akhirnya Pak Nur Hasan ini mendirikan jamaah. Ini versi Jokami ya, versi LDI-nya. Dia mendirikan jamaah dengan 3 orang. Pak Nur Hasan dan 2 orang temannya gitu. Pada tahun Pada tahun 1941. Ceritanya gitu. Jadi mereka mengklaim beat mereka paling sah karena menurut mereka ya mereka beat duluan sebelum Indonesia merdeka gitu. Oh, alah gitu. Makanya mereka beranggapan bahwasanya mereka itu sah gitu ya. Iya. Terus kalau menurut sejarah di luar LDI justru dulu Pak Nur Hasan sempat ikut baiat juga ke Muhammad Wali Al-Fatah. Muhammad siapa? Muhammad Wali Al-Fatah. Oh, Itu di suatu jamaah juga. di tahun yang sama juga. Habis itu justru beda tahunnya. Beda tahun. Justru tahunnya justru lebih maju. Maksudnya misalkan di versi LDI kan 1941, tapi ini sekitar 1960-an atau berapa gitu. Oh, gitu ya. Jadi ada beda versi emang, versi orang LDI dan versi yang udah jadi mantan gitu, mantan LDI itu cari kebenaran ada sampai ada beritanya gitu. Oh, Jadi dulu berarti versi aslinya disembunyikan gitu ke orang Ya. LDI gitu. Versi aslinya. Ya. Ya, maksudnya versi Ya. asli dari LDI itu disembunyikan gitu. Jadinya mantan yang keluar LDI itu mengungkap, oh ternyata sejarahnya begini, kayak gitu ya. iya begitu. Oh, Jadi alah. menurut sejarah yang dibawa orang para mantan itu sebenarnya dulu Pak Nur Hasan ini jadi amirnya orang Kediri, tapi pas sudah di Kediri dia melepas beat dan mendirikan keimamannya sendiri gitu. Berdirinya di Kediri berarti. Iya di Kediri. Oh, iya iya iya. Berarti itu tadi ada versi yang berbeda ya dari penganutnya dan orang yang sudah keluar dari LDI itu tadi ya. Ya kalau orang LDI kalau dengar ini pasti nggak percaya karena dari luar kelompoknya cerita ini. Lah, itu ceritanya kok antum bisa menemukan kebenaran itu gimana tuh? Karena anak dulu tuh kalau istilah orang LDI itu lumayan bandel gitu. Jadi nggak taklid gitu istilahnya. Jadi tetap mencari ilmu di luar LDI gitu. Oh, gitu. Kayak
kayak baca-baca postingan terlarang bagi LDI itu saya baca gitu. Itu antum sempat nggak kayak mempelajari kelompok-kelompok seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad dan sebagainya gitu? Enggak, soalnya Ana dulu saking taklidnya sama LDI dulu, saking semua semua organisasi itu nggak pernah Ana tengok, saking saking di LDI itu fokus banget dulu. Soal Ana di LDI itu juga udah mondok berkali-kali, pindah-pindah gitu. Antum mondok di pondok pesantrennya LDI itu berapa tahun? Kalau di Karawang itu dari SMP sampai SMP kelas 1 sampai SMP kelas 2. Habis itu pindah ke Iya. ke ke sekolah biasa. Ini sebenarnya ada ini, kalau orang yang kenal Ana pasti dibocorin masalah ini, cuman Ana nggak mau sebutin gitu. Habis itu setelah beberapa tahun Ana mondok di Makassar. Sempet di luar pulau juga berarti itu mondok itu. Iya, sempat pindah-pindah. Berapa tahun? Nggak sampai tuntas soalnya pas di Makassar pun kebetulan pas lagi mondok diajak pulang dulu ke Bekasi sama ibu gitu. Oh gitu ya. Dan ya pas kebetulan pas di Bekasi mondok juga di Bekasi. Mondok di Bekasi sakit, habis itu nggak mondok lagi. Tahun 2018 mondok lagi di Bekasi juga gitu. Terus antum setelah out dari LDI itu tadi, antum itu ikut organisasi apa, harokah apa, atau mempelajari agama ini secara independen gitu? Bisa dijelaskan ke penonton gitu? Sebenarnya Ana pas keluar itu nggak langsung keluar karena keluarnya itu susah. Karena kalau sekali keluar pasti ada goncangan dari keluarga. Oh. Jadi iya, Ana aja dulu pas keluar secara resmi itu di sidang langsung disiarkan, langsung keluarga Ana yang LDI sempet memutus silaturahim. Cuman akhirnya ayah Ana dan keluarga ayah Ana menerima Ana kembali. Cuman kalau keluarga ibu Ana itu masih memutus silaturahim. Itu Ana denger itu orang LDI ini nggak boleh nikah sama di luar LDI, bener nggak tuh? Bener. Bahkan kalau udah nikah nih orang LDI, kalau misalkan dia istilahnya murtad dari LDI, kan mereka bilangnya murtad kalau ada LDI itu, ya disuruh cerai. Parah tuh. Mereka bilang murtad Misalnya, dari LDI. misalnya Ikhwan nih, Iya. dari LDI, Iya. itu istrinya langsung disita, bisa istri langsung disita, langsung dibawa kabur istrinya, langsung disuruh cerai gitu. Sampai Ada seperti yang itu ya. begitu. Sampai seperti itu ya. Mereka Iya, ada sampai begitu. Cuman ada juga yang Ikhwan keluar dari LDI, istrinya ikut ada. itu kira-kira ada nggak yang sampai ada kekerasan gitu? Sampai turun tangan. Kalau kekerasan mungkin kalau Ana sih enggak. Cuman kalau yang lain kurang tahu. Cuman kayak ulama-ulamanya mereka tuh kayak Syekh Abdullah bin Mas'ud, Syekh Abdul Aziz Ridwan, itu sampai diusir dari pondoknya, dari pondok LDI. Kan mereka dulu kayak patokannya ilmu mereka gitu. Setelah mereka beda, langsung di nonaktifkan dan dikeluarkan. Innalillahi wa inna. Beda dikit langsung dikeluarkan. Iya. Padahal mereka ini justru dikirim ke Mekah untuk mencari sanad yang beberapa hilang yang mereka punya tuh. Setelah balik, mereka gak langsung menyebarkan apa yang mereka tahu, karena pasti kalau mereka langsung cepet keluarnya. Jadi mereka awalnya
kayak ingin dakwah ke dalam gitu. Itu dan sepulangnya dari Mekah itu mengkhabarkan hal itu, akhirnya dikeluarkan ya, tetap dikeluarkan itu tadi ya. Tidak, tapi nggak langsung dikhobarkan. Awalnya masih membaur beberapa tahun. Justru pas mereka Intinya keluar masih dari Mekah itu, menyembunyikan mereka lah langsung intinya. banyak kajian di mana-mana di LDI. Oh, berarti setelah pulang dari Mekah itu tadi menyimpan sana tersebut selama bertahun-tahun dan akhirnya dibongkar itu tadi ya dalam waktu yang lama dan akhirnya dikeluarkan juga Iya. pada akhirnya. Iya. Cuman sayangnya ketiga ulama ini mereka salafi, cuman mereka tidak mentogutkan pemerintah gitu. Oh, seperti apa ya? Seperti mungkin teman-teman dari Roja dan Yufid juga gitu ya. Nah iya, soalnya mereka kayak condongnya ke sana. Ya ya. Lah Dan itu mereka membuat yayasan juga, namanya Yayasan Manazil Ilmi Insani. Itu Oh. yayasan tiga ulama itu, yayasan khusus Salafi itu tadi ya. khusus pondok tahfidz segala macam. Hmm, Itu yayasannya, tapi pondoknya ada tiga mereka. Satu di Lampung, dua di Jawa Barat, satu lagi di Jawa Timur. oh alah berarti pondoknya lebih dari Dan satu mungkin ya. mungkin berkembang lagi gitu. Hmm, tapi kalau kita kembali ke LDI itu lagi ya, kira-kira menurut Mas Ishak nih, selama di LDI itu ada nggak penolakan terhadap NKRI atau Pancasila seperti itu? Di LDI. Iya. Kalau di LDI, mereka istilahnya presiden itu imam dunia gitu. Dalam urusan dunia. Sedangkan untuk masalah ilmu, dalam masalah akhirat itu imam di dalam mereka gitu. Mereka berpahamnya begitu. Berarti sekuler dong. Sebenarnya mereka nggak ngerti sekuler itu apa, bahkan mereka taunya ya mereka masalah akhirat, masalah imam mereka di dalam urusan keduniaan ya presiden itu pemerintah. Berarti dalam Jadi artian kayak- masih banyak orang-orang LDI. Masih banyak orang LDI yang tidak tahu apa itu sekularisme dan mereka terjerumus di dalamnya seperti itu ya. Sebenarnya mereka tahu sekuler, cuman mereka nggak ngerti kalau yang mereka lakukan itu sekuler gitu. Nggak paham gitu apa yang mereka lakukan sendiri itu, karena mereka sakit taklidnya saking nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena gini, akhi, mereka itu sebulan sekali didoktrin. Jadi sebulan sekali itu ada namanya teks dari nasihat Bapak Imam. Itu kayak seminar seperti itu mas, pertemuan seminar gitu. Kayak pengajian tapi rutin sebulan sekali. Itu untuk menyampaikan doktrin dari imam mereka. Kayak Islam itu harus jamaah, harus punya imam. Kalau bukan jamaah neraka gitu. Mungkin pengajiannya seperti teman-teman kita di Nahdlatul Ulama ya, tiap minggu pengajian atau yasinan, mungkin seperti itu ya. Kalau doktrinnya sebulan sekali, cuman kalau pengajian rutinnya itu dia bisa seminggu tuh bisa 3 kali, 4 kali bisa. Oh kok banyak sekali itu. Teman-teman kita di NU Muhammadiyah saja mungkin seminggu sekali, 2 kali, jarang 2 kali, mungkin seminggu sekali, bahkan ada yang 2 minggu sekali gitu. Kalau di desa anak 2 minggu sekali NU teman-temannya. Iya. Itu beneran. Itu macam-macam kajiannya, dia macam-macam kajian, ada kajian kelompok, kajian desa, kajian aknia, terus kajian pengurus gitu, beda-beda. Berarti ada pembagiannya ya, enggak dalam artian sudah jadwal sehari ini, nanti minggu depan materi ganti gitu, berarti dibagi-bagi ya, dipisah-pisah gitu pengajian mereka. Iya, kadang kaji kitab himpunan susunan mereka, terus kadang kaji Al-Quran sesuai pemahaman mereka. Terus habis itu
eh, kadang nasihat, baca Quran gitu. Kitab himpunan susunan mereka. Berarti dalam artian pendirinya sendiri itu sudah menulis kitab tersendiri ya. Bukan kitab sebenarnya, mereka kayak menyusun hadis untuk beberapa bab. Contoh kayak bab sholat, dia penulis kitab sholat. Katanya dia tulis dari hadis-hadis sahih di situ. Cuman penulisnya nggak dicantumin di situ dan hanya untuk orang dalam. Jadi orang luar nggak boleh baca gitu. Bukan nggak boleh baca sih, maksudnya mungkin boleh-boleh aja baca, cuma aja nggak ngerti orang luar gitu maksudnya. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk mazhab sendiri ada nggak yang dianut sama LDI? Atau memang teman-teman LDI ini memang tidak percaya dengan imam mazhab ini? Justru mereka pernah rekaman mereka tuh bocor, bilang Pak Imam Mazhab itu udah nggak murni lagi. Jika ngomong gitu. Yang benar. Iya bener. Lah terus mereka pakai apa dong? Tarjih atau kayak Muhammadiyah gitu? Mereka tuh nggak belajar fikih istilahnya. Mereka hanya belajar Al-Quran, hadis, itu doang. Jadi mereka tuh ngaji Quran, ngaji hadis, terus ngajinya kutubus sita gitu doang, muter-muter di situ. Lah terus sholatnya gimana tuh kalau nggak belajar fikih tuh? Mereka istilahnya kayak sholat yang tertuai di hadis yang di kitab sholat mereka itu. Ya, sudah memasuki Isya ya, jadi kita jeda dulu podcast nanti karena nanti akan dilanjut setelah badai Isya. Ya teman-teman ya, jadi kita akan jeda dan istirahat sejenak karena sudah azan Isya, dan untuk teman-teman yang ingin sholat ya sholat dulu silahkan. Ya seperti itu ya Mas, nanti dilanjut lagi. Iya. Yo, hello guys, kembali lagi di podcast Via Kagami ya guys ya. Tadi istirahat sejenak karena kami berdua masih menjalankan sholat Isya ya guys ya, karena tadi sudah memasuki waktu Isya. Ya, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi ya, Mas Ishak, bahwasanya berarti untuk LDI sendiri itu mereka itu mengatakan bahwasanya mazhab ini sudah tidak murni ya Mas ya. Iya. Oh ya ya. Berarti karena kan tadi Mas Ishak sendiri sudah menyebutkan bahwasanya mereka sendiri tidak mempelajari fikih ya, seperti itu. Dan tentunya ini bagaimana sih sholat mereka itu? Penasaran ini penonton ini. Jadi mereka memang tidak menyusun kitab fikih, tapi dalam beberapa bab seperti bab Kitabus Shalah, Kitabul Jannati wan Nar, dan beberapa bab lainnya mereka menyusun hadis untuk mereka pakai untuk ibadah gitu. Jadi kayak sholat, mereka di Kitabus Shalah, di hadisnya mereka sujudnya tangan dulu gitu. Terus kalau berdiri dari sujud rakaat pertama Ya. itu tidak duduk dulu, langsung tangan diangkat, langsung berdiri gitu. Oh bentar, mereka nggak duduk dulu baru langsung berdiri gitu. Kan biasanya Iya, kan rakaat pertamanya. sunahnya kan duduk dulu ya Mas ya. Duduk dulu, setelah duduk Iya. langsung berdiri, itu tadi ya sunahnya ya. Berarti mereka sendiri ada sunah-sunah yang tidak diamalkan berarti ya sama kelompok LDI ini. Iya. Oh ya ya ya. Selain di sisi bahwasannya mereka menolak orang atau kelompok-kelompok di luar mereka, dan mereka menafsirkan fikih sesuai keinginan mereka, apalagi kesalahan-kesalahan yang Mas Ishak temukan di dalam kelompok LDI tersebut? Ya, bisa diulang. Tadi ada urusan tadi. Oh ya, jadi seperti ini. Selain seperti tidak dipelajarinya fikih dengan benar dan tentunya menganggap kelompok di luar mereka adalah kelompok yang keliru. Selain seperti itu juga apalagi kesalahan-kesalahan yang sudah antum temukan di dalam LDI lebih mendalam lagi. Kira-kira bisa disebutkan ke para penonton? Yang
krusial sih mereka mengkafirkan Ya. orang di luar kelompok mereka gitu. Orang-orang yang tidak bayat ke imam mereka bilang kafir. Siapa tadi imam pertamanya itu? Walaupun ya, Pendirinya siapa tadi, lupa saya, Ana. oh, Pak Nur Hasan. Ya, Pak Nur Hasan. Ini setelah Pak Nur Hasan wafat ada penerusnya lagi ini. Iya, ada anaknya. Dan anaknya dibaiat juga. Iya, Oh. Dan itu membaiat suatu pemimpin itu atau amir itu ya. Apakah sama dengan membaiat seorang khalifah? mereka menganggapnya begitu. Apakah Pak Nur Hasan sendiri bisa mereka sebut sebagai khalifah bagi kelompok mereka? Iya, mereka menganggapnya seperti itu walaupun mereka bilang itu hanya imam, tapi mereka seperti mendudukannya seperti khalifah karena yang tidak bayat sama Pak Nur Hasan di Indonesia itu keimamannya tidak sah. Kalau semisal ada kelompok-kelompok Islam atau umat Islam di luar Indonesia yang mereka juga tentunya tidak mengikuti baiat dari Pak Nur Hasan atau mungkin penerusnya itu, apakah juga mereka akan mengkafirkannya? Iya, Oh, berarti mereka ini menganggap bahwasanya Islam yang benar itu hanya LDI yang di Indonesia ini. Sedangkan umat di seluruh dunia itu Islamnya salah ya. iya, soalnya juga LDI ini juga punya cabang juga di luar negeri, di beberapa negara ada. Cuman mereka bukan mayoritas, ya masih kecil-kecilan gitu. Cuman pusatnya di Indonesia. Tapi Jadi, ya, hah? ya silakan dilanjut dulu. Ya, jadi itu kayak beberapa bulan sekali atau berapa tahun sekali ada namanya kajian Sajagatrat bahasa Jawa kan. Jadi ada apa tuh? Ada proyektor yang menampilkan ustadznya dan disambungkan ke Zoom ke beberapa negara itu. Jadi istilahnya mereka sambung ke Indonesia gitu. Oh alah, kalau dipikir-pikir Iya. kelompok ini mirip dengan Ahmadiyah ya. Mungkin Ana tidak tahu itu. Oh iya ya, soalnya untuk jamaah Ahmadiyah sendiri itu kan siapa yang tidak mengikuti kelompok mereka kan juga sesat. Dan memang kalau Ahmadiyah sendiri itu memang sudah sesat gitu, sama seperti LDI gitu kan. Karena mereka tidak mengikuti pemahaman ahli sunnah yang benar, ya Mas ya. Iya. Lah untuk Mas Ishak sendiri mengenal pemahaman ahli sunnah itu sejak tahun berapa? Sebenarnya Ana tidak langsung tahu karena selain memang di LDI itu ada salahnya, cuman mereka masih ada benar-benarnya gitu. Ya masalah ibadah beberapa itu mereka mirip sekali dengan ikhwah salafi seperti sholatnya dan beberapa macam, dan masalah sholat mereka tidak pakai nawaid. Ya ya. Berarti untuk fikih-fikihnya itu hampir sama lah sama teman-teman salafi ya Mas ya. Ya mungkin beberapa, tapi kayak masalah kurban mereka ada masalah, misalkan kayak satu kambing kan maksimal berapa tuh, 10 atau 7 ya. Iya. Nah mereka itu satu kambing bisa satu masjid kalau misalkan patungannya 10.000. Wih, yang bener. Iya, bahkan kayak pesantren gitu, satu santrinya itu suruh nyumbang kurban 100.000 kalau di pesantrennya. Jadi mereka pas Idul Adha ini emang banyak sekali dagingnya karena langsung dikumpul duitnya, dibeli beberapa di daerahnya dan beberapa dikirim ke pusatnya. Itu mereka panutan seperti itu dari mana Mas kira-kira Mas? Ya itu versi mereka sendiri yang mereka pahami memang. Tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ya.
yang Ya, muktabar tapi seperti itu. sebenarnya Ya. mereka ini kayak memang hampir mengadopsi kayak daulah, tapi mereka bukan, mereka tapi tidak punya tamkin kan. Mereka ini mungkin apa seperti ini Mas, mungkin Mas. Mereka itu ya gimana ya intinya, mempunyai amir gitu, tetapi tidak memiliki daulah. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Ya, mereka tidak memiliki tamkin, tidak memiliki kekuasaan, tapi mereka main di politiknya kencang. Jadi mereka tidak gampang digusur oleh MUI. Oh, soalnya denger-denger juga ada tuh orang LDI yang masuk MUI, bener nggak? Iya, ada emang. Tapi tetap ya mereka bertakiyah ya. Saya dengar-dengar dari teman saya itu memang LDI itu kebanyakan mereka melakukan takiyah. Apakah benar seperti itu, Mas? Ya, kayak contohnya, misalkan mereka ditanya kamu punya imam atau enggak, terus mereka jawab enggak. Terus misalkan mereka ditanya kamu mengkafirkan orang di luar kamu, pasti mereka bilang enggak. Itu dia takiyahnya gitu. Mungkin mereka membatahnya dengan pemahaman-pemahaman ahli sunnah kita ya, Mas ya. Ya, begitu. Jadi mereka bisa membaur sebenarnya. Oh iya ya. Soalnya saya itu ya teman LDI juga banyak gitu. Ya tapi saya lihat ya nggak ada yang salah gitu sama mereka gitu. Tetapi memang kalau mendengar cerita teman-teman bahwasanya kalau masuk ke masjid dipel karena dianggap sebagai anjing yang najis, itu ya saya cukup kaget gitu. Dan ketika saya menanyakan ke teman saya yang LDI tersebut, beliau berkata bahwasanya itu adalah hoax atau isu-isu yang disebarkan lah. Itu menurut pengalamannya Mas Ishak sendiri, apa benar orang di luar kelompok LDI itu memang kalau masuk ke masjid mereka dipel, benar tidak? Sebenarnya itu benar terjadi, tapi itu dulu. Jadi pas anak masih remaja, ada tidak menyaksikan langsung itu dipel. Tapi memang kalau kata orang tua memang dulu begitu, cuman sekarang dikurang-kurangi, bahkan kalau bisa enggak gitu, soalnya mereka berganti paham, karena selama mereka tidak melihat najis secara langsung ya tidak akan dipel. Misalkan ada kompol gitu baru dipel, kan kalau misalnya tidak najis secara langsung tidak akan dipel gitu. Soalnya saya pernah mendengar juga di salah satu teman saya bahwasanya ketika dia memasuki masjidnya kelompok LDI dan sholat di masjid tersebut, dan orang-orang LDI di sekitar masjid itu melihat teman saya, dan ketika dilihat itu memang gerakannya berbeda dengan kelompok LDI pada umumnya gitu. Dan setelah teman saya beralih dari tempatnya sholat itu langsung dipel, itu memang tempatnya itu kesaksian dari teman saya itu sendiri. Nah itu pandangannya menyikapi hal seperti itu bagaimana menurut Mas Ishak? Sebenarnya mereka itu berpaham, selain mereka keluar kelompok mereka kan kafir juga najis. Nah, tapi mereka juga berpaham orang di luar kelompok mereka itu ceboknya nggak benar gitu. Oh, Mereka berpaham lah terus gitu. menurut LDI itu cebok yang bener gimana tuh? Soalnya mereka melihat secara zahir kayak orang di luar mereka itu kencing buka celana, maksudnya cuma ngeluarin burungnya doang gitu. Kayak kencing berdiri seperti itu ya Mas ya? Balik itu dia nggak mau kencing di jalanan, dia harus di kamar mandi, harus lepas celana banget gitu. Sebenarnya itu ya harusnya memang seperti itu ya semua ya Mas ya. Tapi mungkin karena masyarakat kita belum memahami sunnah gitu ya, belum mengenal apa ajaran sunnah seperti itu ya Mas ya. Jadi masih banyak yang kencing berdiri. Dan saya jujur juga teman-teman, kalau misalnya saya terpepet bahwasanya sudah tidak ada tempat lagi, memang saya juga terpaksa Mas kencing berdiri itu Mas. Karena memang sudah tidak ada masjid, semua sudah ditutup. Malam hari kan saya pulang ngopi sama kawan-kawan itu, memang adanya pohon ya saya kencing di pohon gitu. Tapi itu keadaan-keadaan tertentu yang menuntut saya untuk kencing dalam keadaan berdiri ya. Tetapi tentunya bila kita kembali ke pemahaman agama kita, apalagi Ahlussunnah, pastinya kencing seperti itu tidak dibenarkan ya Mas ya. Oleh sebab itu mungkin teman-teman LDI harus memahami bahwasanya ada orang-orang yang kurang paham, dan mungkin ada orang yang paham tapi karena
kondisi yang menuntut mereka akhirnya kencing di tempat-tempat tertentu ya, seperti itu ya. Sebenarnya mereka kalau kepepet juga begitu. Oh, masa? Bener? Iya, iya, iya. Soalnya mau gimana lagi? Gimana lagi kalau nggak kepepet? Kalau maksudnya kalau kepepet mau gimana lagi gitu? Enggak, Mereka bentar mas. Misalnya ya, diusahakan jangan di itu gitu. enggak gini, misalnya ya, kayak orang LDI kencing, misalnya kencing berdiri di pohon, terus ada orang LDI liwat ya, misalnya ya, terus bilang, lu kamu kafir bukan LDI, misalnya contoh gitu. Itu gimana? Tentunya yang dikafir orang LDI juga gitu. Gimana tuh kalau Sebenarnya nggak dikafirkan orang LDI-nya, cuma paling ditegur doang, kencing kok sembarangan gitu. enggak, cuman dalam artian kan mungkin sama-sama nggak taunya ya, mungkin ya mas ya, kan nggak tahu yang kencing itu orang LDI misalnya gitu. Mungkin dalam hati, iya, orang itu kok kencing kalau berdiri. kenal mungkin gitu. Iya, mungkin di dalam hati begini, orang itu kok kencing berdiri nih, pasti tidak mengikuti pemahaman benar nih. Pasti mikir gitu. Padahal yang digibahi teman sendiri, sekelompok sendiri gitu. Iya, Oh gitu ya. iya. Nah, Jadi mereka hanya melihat faktor-faktor kecil saja ya, tidak melihat secara menyeluruh ya mas ya. iya, soal mayoritas Indonesia kan kebanyakan gitu yang terlihat oleh mereka gitu. Jadi mereka terdoktrinnya di situ. Yang paling ngerti toharo gitu. Jadi, taklidnya di situ memang dari toharo aja mereka udah taklid gitu. Ya Allah, lah ini semisal begini mas ya. Lah itu apa ya, saya ya, nggak bisa mikir lagi saya lihat orang-orang LDI gitu. Ya misalnya ya kayak gimana ya, apa LDI sendiri nggak ada orang awam gitu kan? Di Muhammadiyah kan pasti ada yang awam juga yang nggak paham Islamnya gimana, di NU juga ada orang awam yang nggak paham Islamnya gimana, dan semua kelompok kan pasti ada ya mas ya orang awamnya ya mas ya. Nggak cuma NU Muhammadiyah saja ya, apa LDI juga nggak ada orang awamnya gitu kan? Pastinya ada juga ya mas yang awam gitu. Sama orang LDI pasti dia ngerti toharonya orang LDI, insya Allah. Seawam-awam orang LDI tahu toharonya jamaah LDI itu sendiri. Oh Iya, gitu ya. Itu bener-bener doktrinnya itu kenceng banget ya mas ya. iya. Mereka sebenarnya kalau antum dengar aneh kan, cuman mereka tuh kayak teguh banget, mantep gitu sama keyakinan mereka. Kayak anak gitu yang keluar gitu, dibilang sesat, murtad, segala macam. Bilang sama kakek anak gitu kan, Del, balik lagi yuk ke jamaah. Dan ntar kamu masuk neraka, ntar yang nggak bisa nolong gitu. Masuk neraka, ngeri. Waduh, panitia surga tuh bro, orang LDI. Iya. Waduh. Mereka yang memahami begitu, jadi ya begitu. Tapi kalau menurut saya ya mas ya, nggak bisa disalahin 100% mas, karena mereka sendiri tuh nggak tahu karena kurangnya wawasan untuk terbuka dengan jamaah-jamaah di luar mereka seperti itu ya mas ya. Jadi untuk disalahkan 100% gitu juga tidak bisa gitu. Maka mungkin kalau Ya, ada karena ya, mereka juga terdoktrin gitu. iya, mungkin kalau ada teman-teman LDI gitu yang mungkin mereka nolep di jamaahnya saja, nggak mau ke jamaah luar gitu. Harus diajak ngopi sekali-kali ya mas ya, ke semua kelompok ya. Kayak gitu ya mas ya. Iya, ajak aja ngopi gitu. Oh berarti LDI itu sama mas, kayak beberapa orang awam yang mengatakan bahwasanya orang mati kok nggak ditahlili, kayak kucing dikubur aja ya, sama kayak gitu ya mas ya. Enggak, kalau LDI itu dia nggak tahlilan. Enggak, bukan masalah tahlilannya, maksudnya kan orang LDI kan terdoktrin kan, dalam artian kencing itu harus duduk dan melihat orang di luarnya, ih kencing kok berdiri, pasti ahli neraka kan, mikir gitu. Sama kayak orang-orang awam, saya memberi contoh sama seperti orang awam itu loh ya mas, yang mengatakan, oh orang kok nggak ditahlili, dikubur aja kayak kucing, emang ngubur kucing mati ya? Kan sama seperti itu, Oh, iya. walaupun LDI tidak tahlilan kan, Iya. pemahamannya kan sama seperti orang awam. Berarti kesimpulan saya kan, bisa saya simpulkan ya, bahwa LDI ini nggak ada bedanya sama orang awam dong, sama orang-orang yang Iya, memang ya mereka tuh dalam masalah keilmuan mereka sebenarnya sedikit, cuma karena mereka diulang-ulang mulu ilmunya mereka
yang mereka diajarkan. Jadi mereka tuh mantep dari ilmu sedikit itu. Oh, jadi kesannya kayak ilmunya tinggi banget gitu. Iya, kayak para mantan nih yang udah keluar gitu, mereka tahu wah kok ilmu di luar jamaah lebih banyak ya gitu. Bahkan udah orang udah mau bertahun-tahun mau keluar LD kayak belajar ulang lagi, kayak kayak baru belajar fikih terus pilih madhabnya apa, syafi'i atau apa itu kan tarjih gitu. Oh, kayak gitu ya. Tapi saya dengar-dengar ya, orang LDI sekarang juga pecah-pecah dan berbeda pendapat. Apa benar seperti itu, Mas? Kurang tahu ya, setahu ana sih mereka tuh satu komando, cuman dalam beberapa paham mungkin ada berbeda, tapi ya nggak masalah penting banget, mungkin beda-bedanya mungkin masalah sepele gitu. Soalnya kan teman Ana itu yang NU itu Nahdlatul Ulama juga cerita ke Ana bahwasannya teman-temannya yang dari LDI itu mereka mereka sendiri dalam kelompoknya itu berbeda-beda. Bahkan teman saya yang LDI itu juga tahlilan, Mas. LDI tahlilan beneran. Bener itu. Jadi Itu mungkin Iya. dia tuh mengamalkan budi luhur ala Jokam, tapi sebenarnya juga disalahkan oleh kelompok mereka sebenarnya, kayak budi luhurnya terlalu bablas gitu. Oh, jadi mereka tidak membid'ahkan tahlil seperti itu ya, Mas ya? Bukan, justru mereka membid'ahkan, cuman orang yang ikut tahlilan ini bilangnya kok toleransinya bablas gitu. Oh, kayak gitu ya. Tapi memang dengar-dengar ada beda teman ya. Ini kan teman saya yang NU yang berbicara. Ini ada salah satu teman Muhammadiyah juga yang berbicara bahwasannya orang LDI itu memang mereka itu bertakiyah gitu. Karena Iya, bertakiyah memang. karena memang ada apa istilahnya mempunyai sahabat yang sudah keluar dari jamaah LDI tersebut gitu. Teman saya ada dan diceritakan keseluruhannya seperti itu ya. Dan katanya memang dengar-dengar takiyahnya LDI ini lebih kencang daripada takiyahnya oknum-oknum Syiah lah. Apa benar seperti itu, Mas? Iya, sangat rapi sekali. Oh, Bahkan bisa masuk ke politik, apalagi bukan takiyah. waduh, iya benar juga ya. Soalnya ya saya dengar-dengar itu ada DPR yang LDI, ada ya bupati yang LDI. Itu saya dengar Jenderal sendiri. juga ada. Banyak katanya gitu. Jenderal. Ada yang jadi camat, ada yang jadi kades gitu kan. Waduh, Ya, jenderal juga ada jenderal. bener, Jenderal juga ada. bener. Iya, ada yang jenderal juga ada. Tapi tentunya mereka tidak bisa mengafirkan secara serampangan ya, Mas ya. Kalau sudah masuk seperti itu ya, Mas ya. Pasti takiyah, nggak bakal ngomongin kafir-kafiran lagi. Lah terus cara mereka untuk membracing wash atau mencuci otak kelompok-kelompok yang ada di luar mereka itu, apa cara-cara yang mereka lakukan? Karena mereka sendiri itu juga sudah terhambat pergerakannya. Itu bagaimana menurut Mas Ishak? Sebenarnya mereka tuh incer orang-orang yang masih labil gitu istilahnya, terus diajak ngaji yuk, tapi nggak dikasih tahu ngaji isinya apa. Pas ikut kajian terus menerus, perlahan tapi pasti ada doktrin yang masuk, karena mereka halus juga caranya. Oh, pinter ya, Mas ya, ngajak orang awam gitu yang nggak ngerti apa-apa, Iya, langsung diajak ngaji gitu aja. ya, tapi juga ada orang-orang kayak ustadz gitu, tapi ustadznya ya nggak tahu lah, tahu bisa masuk LDI gitu, ada. Oh, kalau ustadz yang ilmunya mumpuni masuk LDI mungkin karena iming-iming duit kali, Mas. Kayak siapa tuh Pak Yai siapa tuh yang dapat iming-iming duit tuh? Waduh, ngeri. Mungkin dia ini temu ilmu baru mungkin, dan ilmu baru apa nih, tertarik terus kita ajarin mendalam ya terdoktrin juga, walaupun ustadz udah ini juga. Gitu ya. Soalnya saya sendiri memang awal-awalnya itu ya berpikir seperti LDI seperti itu, Mas. Kan dulu awal-awal itu saya itu ya cukup awam lah ya, tidak saya menutup diri dari luar gitu. Tapi ketika mempelajari kelompok-kelompok lain seperti Muhammadiyah, lalu Jamaah Tabligh dan lain-lain itu, saya menemukan bahwasanya
oh Islam itu tidak sekecil ini ternyata, masih luas Islam itu ternyata. Dan ada di Muhammadiyah yang saya dapatkan, yang tidak saya dapatkan di kelompok saya sebelumnya, dan ada yang saya dapatkan di Jamaah Tabligh juga yang tidak saya dapatkan juga di kelompok saya yang sebelum-sebelumnya juga. Nah seperti itu. Memang sebagai umat Islam itu memang harus terus menggali ilmu ya Mas ya, seperti itu ya. Iya, dan taklid tanpa tahu dalil. Iya, makanya saya sekarang ya agak terbuka gitu. Kalau saya dulu itu memang itu sempat menganggap bahwasanya orang-orang yang kenapa sih kok orang ini nggak tahlilan gitu. Saya kan berpikiran seperti itu. Kenapa kok nggak maulidan gitu. Apalagi orang meninggal nggak ditahlili, langsung dikubur dan nggak dibacakan la ilaha illallah. Kan orang mati kan biasanya kalau orang awam kan seperti itu ya Mas ya. La ilaha illallah. Tapi ini kok tidak dibacakan gitu. Dan langsung dikubur. Apa ini manusia bukan kucing? Dulu saya juga berpikiran seperti itu. Tapi ketika terus belajar dan belajar, akhirnya ternyata saya menemukan fakta bahwasanya Islam ini luas ya. Tidak hanya sampai situ saja gitu. Ya memang itu sih pentingnya belajar sih. Lalu untuk sekarang sendiri Mas Ishak aktif di kelompok mana ini? Sebenarnya independen sih, cuman kayak sedikit condong ke suatu kayak contohnya kayak daulah Islamiyah gitu. Oh ya, seperti teman-teman Hizbut Tahrir ya Mas ya. Ya hampir, cuman kami beda lagi. Kalau Hizbut Tahrir kan mereka belum ini kan belum kayak daulah kan yang udah punya tamkin segala macam. Iya. Kalau teman-teman Hizbut Tahrir itu biasanya dakwanya itu lebih ke pemikiran sih Mas. Iya. Berarti untuk ya ya. Hizbut Tahrir kayaknya dia khilafahnya kan khilafah internasional kayaknya mereka. Iya, memang tujuan mereka seperti itu memang yang ingin mereka capai gitu. Kalau daulah kan mereka mencicil dengan merebut wilayah satu persatu, terus didirikan negara di sana, terus ditegakkan hukum di sana, diterapkan ekonomi Islam segala macam. Tapi untuk zaman sekarang susah ya Mas ya, karena untuk mengingat akhir-akhir ini juga bahwasanya pasar-pasar muamalah sudah mulai dibubarkan dan dinar dirham sudah mulai banyak yang disita. Mungkin ada kesulitan nggak sih untuk teman-teman bergerak seperti ini kira-kira? Sebenarnya tunggu ada lahannya aja kok Indonesia. Soalnya kita nggak bisa bergerak sendiri. Kalau bergerak sendiri takutnya malah kayak berantakan nanti gitu. Iya benar juga sih, apalagi kan sebagai umat Islam ini kan kita harus mendakwakan sesuatu dengan cara yang lembut. Benar ya, seperti itu ya Mas? Iya. Iya. Oh iya, BTW saya ada pertanyaan nih. Pandangan Mas Ishak tentang kelompok Syiah bagaimana? Lah, soalnya ini kan ada isu-isu yang mengatakan bahwasanya kedua ormas besar Islam yang ada di Indonesia saat ini, yang tentunya istilahnya ya, ormas terbesar lah. Itu salah satunya ormas yang paling besar itu disusupi oleh oknum-oknum Syiah. Apa benar demikian dan apakah benar Syiah itu memang sesat? Lah, silakan dijelaskan. Kalau Syiah secara garis besar mereka meninggikan Ali ketimbang Abu Bakar dan Umar. Itu saja itu udah salah, apalagi menghina Abu Bakar Umar dan sampai menafikan Ali gitu. Itu lebih salah lagi. Padahal waktu lama meninggikan Ali di atas Abu Bakar dan Umar itu udah salah. Ya. Tapi apa kesesatan mereka memang hanya sampai di situ saja Mas? Kayak mengkafirkan istilahnya sahabat seperti itu. Atau mungkin ada penyimpangan-penyimpangan yang lain, mungkin penonton kurang tahu gitu. Kayak mereka membuat kitab sendiri juga kan, membuat kitab-kitab palsu, terus Al-Quran juga ditambah-tambah. Apalagi mereka haji di Karbala. Oh. Belum lagi mereka suka melukai diri sendiri dan di acara apa.
Oh, jadi intinya pemahaman Syiah itu berbeda dengan apa yang kita yakini, seperti itu ya Mas ya. Iya. Tapi untuk menurut Mas Ishak sendiri, apakah memang Syiah itu dikelompokkan di dalam agama Islam atau memang sudah berbeda dengan agama Islam? Bagaimana menurut Mas Ishak? Silakan dijelaskan. Kalau dulu pas anak mondok di Lampung, sebenarnya Syiah itu mereka melakukan kita kafiroh. Jadi bid'ahnya itu dia udah bisa sampai ke tahap kafiroh, bid'ah yang mengkafirkan mereka. Walaupun mereka nggak terang-terangan ngomong nggak percaya Allah atau apa gitu, cuman dengan mereka menafikan Ali dan bahkan ada yang menafikan Ali itu sudah langsung mereka dapat kita kafiroh. Oh iya iya. Ada yang fasiko dan kafiroh. Seperti itu ya. Tetapi untuk Syiah sendiri di Indonesia, apakah perkembangannya juga cukup banyak atau signifikan seperti itu? Itu menurut Mas Ishak sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau anak tuh masalah organisasi Indonesia kurang jeli, soalnya anak baru-baru ini keluar dari LDI kan, jadi lagi fokus dari ilmu gitu. Oh, keluar di LDI tahun berapa? Tahun 2019. Oh, masih baru ya Mas ya? Masih berapa tahun ini jalan ini? Itu waktu itu anak umur 18 tahun. Oh, berarti baru jalan berapa tahun? 2 tahun berarti ya? Iya, 2 tahun. Oh, iya ya. Keluar resminya, cuman kalau masalah udah tahu kesesatan itu, sebenarnya dari 2016 itu udah dapet angin segar gitu, udah pemahaman yang beda dari orang LDI, tapi dia pernah belajar ke Mekah gitu, jadi mereka kayak tahu beberapa ilmu yang masuk orang LDI nggak punya semua gitu. Seperti itu ya. Iya. Tapi untuk di wilayah Mas sendiri banyak nggak kira-kira? LDI untuk di Indonesia itu banyak, bahkan untuk pusatnya sendiri dibagi. Untuk Indonesia Barat pusat dari Pondok Gede, sedangkan untuk Indonesia Timur pusatnya di Kediri. Oh, tapi kalau LDI untuk perkembangan di Sulawesi, di NTT sendiri itu ada nggak kira-kira? Ada insya Allah sampai semoga ada insya Allah. Oh alah, seperti itu ya. Pengkaderannya cepat sekali, soalnya balik mereka tuh setahun belajar tuh udah bisa ngajar. Setahun udah bisa ngajar? Iya, itu yang paling cepat. Tapi ada juga yang sampai 3 tahun itu benar mereka sering berdoa di pas ngaji gitu. Enggak begitu Mas, kan belajar kan paling enggak ya, kalau mondok kan teman-teman kan 3 tahun ya. Ya itu kok 1 tahun, apa enggak terlalu cepat tuh Mas? Soalnya mereka cuma kejar hataman kita himpunan dan Al-Quran itu makna. Mereka cuma itu untuk belajar itu, cuma untuk kita lanjut mereka ada tambahan lagi untuk musintah. Tapi untuk hafalan Quran juga ada nggak di LDI? Tahfidz seperti itu? Ada bahkan banyak tafsir Quran di sana. Tapi versi mereka gitu? Enggak, mereka masalah baca Quran sebenarnya kayak Pak Nur Hasan itu dia punya sanad qiraat atau sabah, jadi unik macam bacaan dia punya, cuma dia cuma dipakai aja yang lima kamus. Jadi nggak semua kitab dipakai gitu ya Mas ya? Masalah bacaan kan kalau dipelajarin qiraat atau sabah semua kan susah ya untuk pemula. Cuman kalau kayak itu udah senior Oh ya ya ya. Tapi untuk kitab-kitab hadis sendiri itu, apakah mereka hanya memilah sebagian dan membuang sebagian juga? enggak, mereka kalau bagus kita mereka kaji semua, cuman nggak tahu pengaplikasiannya jadi mereka kaji buku kita itu tidak pakai sarah utama, mereka pakai sarah mereka sendiri dari guru-guru mereka. Oh seperti itu ya.
Dan juga apakah jaringan LDI ini juga pernah terkait aksi terorisme? Bagaimana tanggapan Mas Ishak mengenai hal itu? Oh enggak, itu justru malah diperintah taat pada pemerintah. Oh, berarti mirip sama Salafi ya, Mas ya? Iya. Oh, iya iya. Dikafirkan sebenarnya. Oh, Iya. tapi untuk pandangan Mas Ishak sendiri menyikapi kelompok Salafi ini bagaimana ini? Karena kan ada tuh orang yang pro kontra dengan kelompok ini yang mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi ini diciptakan untuk membid'ahkan amalan-amalan dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan Salafi adalah oknum yang terfitnah gitu. Nah, untuk pandangan Mas Ishak sendiri ini bagaimana menyikapi kelompok Salafi ini? Salafi kan dari kata salaf ya. Iya. Artinya tiga generasi umat Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, cuman yang dipusatkan perhatiannya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, karena yang paling tersorot itu pada jumlah Salafi itu ada 90. Sebenarnya bukan Salafi sih, mereka itu kayak Antari. Antari ya. Oh, Asaria. Oh, iya iya iya. Tapi orang-orang lebih menyebutnya Salafi itu tadi ya. Ya soalnya karena di Indonesia Asari udah NU dan Muhammadiyah, maka Asari jadinya mungkin diambil istilah Salafi mungkin buat anak-anak tahu yang masuk ke Salafi. Tapi katanya teman-teman Muhammadiyah juga menganut paham Asari. Apakah benar tuh? Mungkin ada kan nggak tahu juga itu. Oh iya ya. Soalnya kan saya akhir-akhir ini melihat ceramahnya teman-teman Muhammadiyah itu bahwasannya mereka di dalam akidah itu juga ada perbedaan penafsiran dengan teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama gitu kan. Ya, seperti contoh halnya misalnya itu mereka meyakini bahwasannya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ya, seperti itu ya Mas ya. Sedangkan kalau teman NU kan ditakwil gitu. Tetapi teman Muhammadiyah itu meyakini bahwasanya Rob di atas gitu. Itu pandangan Mas Ishak gimana akan hal itu? Itu kalau Muhammadiyah itu mirip Salafi ya, kalau bilang Allah tuh di atas mirip Salafi. Oh ya, tapi saya dengar-dengar sendiri memang banyak anggota Muhammadiyah yang berbeda-beda juga gitu Mas. Lah itu bagaimana pandangan Mas Ishak akan hal itu? Mungkin berbeda-beda kayak ada yang Asariyah, ada yang Asariyah gitu ya. Iya, dan ada yang tarjih juga ikut majelis tarjih, dan ada juga yang mungkin full Syafi'i atau full Hambali gitu. Beda-beda lah intinya. Itu gimana menyikapi hal itu? Memang kalau masalah mazhab itu memang apa ya, kayak gimana ya, kayak bisa dipilih maunya mazhab apa, yang penting ikut yang paling rojih gitu. Misalnya pendapat mazhab ini dalam mazhab ini dibandingkan yang rojihnya mana, yang rojihnya diambil. Oh iya iya. Untuk ada sih iya. istilahnya kalau begitu kayak tarjih ya. Untuk Mas Ishak sendiri ini menganut mazhab apa ini untuk saat ini semenjak keluar dari LDI? Kalau anak tidak menganut anak satupun, maksudnya buat imam panas tuh gak ada tolak. Jadi kayak istilahnya kayak tarjih kayak gitu, kayak taimiyun. Oh, berarti mirip sama teman-teman Muhammadiyah juga ya Mas ya? Oh iya ya. BTW ini masih sering ya hadir mengikuti kajian-kajian di tempatnya Mas Ishak ya? Masih banyak atau tidak ya di masa pandemi ini untuk kajian-kajian sendiri? Karena sih untuk kajian masih via media sih, belum ini. Cuman waktu itu pernah pondok di Gunung Sabil, pernah itu di luar LTI.
iya iya. Oh iya Mas, saya ingin menanyakan suatu hal. Kan ini pernah di tahun-tahun sebelumnya rame permasalahan tentang khilafah ya Mas ya. Dan bila kita melihat ormas-ormas atau kelompok yang ada di Indonesia saat ini berbeda-beda dalam menyikapi khilafah itu. Ada yang mengatakan itu khilafah itu memang radikal, dan ada yang mengatakan khilafah bagian dari Islam tapi penafsirannya berbeda gitu. Dan ada yang mengatakan bahwasanya khilafah itu mencakup seluruhnya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ya. Jadi banyak yang beda-beda. Lah, menurut Mas Ishak sendiri pengertian khilafah itu yang benar seperti apa sih ya? Bisa dijelaskan ke teman-teman juga kira-kira? Khilafah kan dia sistem pemerintahan dalam suatu negara. Jadi suatu negara yang menerapkan hukum Islam di dalamnya itu sudah terhitung khilafah. Metodenya mungkin kalau masalah khilafah mungkin agak lebih besar cakupan, mungkin kayak si bentuk negara kecil, tapi dia menegakkan hukum Islam. Walaupun hukum internasional itu udah masuk menegakkan hukum Allah, ini udah termasuk khilafah. Walaupun cakupannya tidak sebesar kekhalifahan ya, mungkin kayak negara kecil gitu, atau bahkan mungkin taraf itu udah banyak. Ya ya. Lah kalau ada beberapa orang yang berpendapat bahwasanya kita berkeluarga itu juga termasuk penerapan khilafah ya. Seperti saya Amir, dalam keluarga saya menafkahi keluarga, dan keluarga saya adalah khilafahnya dan saya khalifahnya. Apakah benar itu juga sudah disebut sebagai khilafah? Itu cuman khilafah dalam istilah bahasa, bukan istilah. Jadi kayak sebenarnya tuh kita tuh khalifah bagi sesuatu yang kita ditanggung jawabkan atas kita nanti. Misalnya kayak ayah, dia khalifah atas keluarganya, cuman bukan khalifah kayak istilah pemerintahan kan. Oh ya ya ya. Kayak seorang ibu, dia ditanggung jawabkan harta suaminya ada di rumahnya. Lah kalau ya iya. Lah kalau menurut Mas Ishak sendiri terkait dengan khilafah ini, kan ada beberapa orang awam, bahkan tidak jarang seorang oknum ulama yang mengatakan bahwasanya khilafah ini bertentangan dengan konsep NKRI dan Pancasila. Apakah benar adanya demikian? Lah, bisa dijelaskan tidak? Kalau bertentangan dengan Pancasila itu jelas, cuman kalau masalah benar atau tidaknya ya bukan khilafah. Oh ya ya ya. Soalnya ada nih yang mengatakan bahwasanya mana mungkin khilafah bertentangan dengan Pancasila, karena di dalam Pancasila sendiri ada nilai-nilai Islam dan di UUD itu disebut dengan rahmat Allah ya, seperti itu. Jadi mana mungkin khilafah bertentangan dengan nilai-nilai UUD dan Pancasila ya. Itu untuk kelompok yang mengatakan hal seperti itu, Mas Ishak menyikapinya bagaimana? Pancasila itu kan demokrasi ya. Demokrasi kan itu Iya. dia menjadikan hukum berdasarkan suara rakyat. Sedangkan hukum itu bersumber dari kitab Allah. Oh ya ya ya. Soalnya kan ada nih yang bilang bahwasannya sebenarnya demokrasi sendiri tidak pernah ditulis di dalam nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai UUD 1945. Ya, karena bahwasanya Pancasila ini dirancang itu bukan untuk seperti itu ya. Pancasila ini dirancang untuk kedaulatan negara kan ya Mas ya, Pancasila ini. Kalau kita melihat sejarahnya yang kan menciptakan ulama. Tetapi pemimpin kita memang mengadopsi hukum demokrasi yang diadopsi dari barat seperti itu ya Mas ya. Dan untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana kira-kira menurut Mas Ishak? Yang udah terjadi aja sekarang ya. Sekarang bentuk itu apa? Demokrasi kan. Jadi yang udah jadi sorotan itu aja. Demokrasinya ini karena dia jadikan alat bab selain Allah tandingan kalian untuk membuat hukum. Termasuk rakyat yang menentukan hukum dan tidak menguasakan pembuatan hukum selain Allah. Oh ya 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 ya, paham saya. Jadi bisa
diartikan secara tidak sadar banyak masyarakat yang terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa mereka ketahui ya Mas ya. Ya, cuman masih banyak juga kan yang tidak tahu hakikat demokrasi. Lah kalau untuk orang-orang yang tidak tahu hakikat demokrasi itu pandangan Mas Ishak mengenai hal itu bagaimana itu? Apakah orang tersebut masih dikategorikan sebagai Islam atau sudah bukan Islam? Kalau yang ada dengar dari rekamannya Ustadz Aman Abdurrahman itu pernah ada dengar, selama dia tahu hakikat demokrasi, dia melakukan demokrasi seperti mencoblos atau angkat parlemen dari demokrasi, dan dia tahu hakikatnya, maka tetap jatuh hukum kafir meskipun dia tidak tahu kalau demokrasi itu syirik. Kalau misalnya dia tidak tahu hakikatnya, bagaimana? Tidak tahu hakikatnya, misalkan dia mengangkat, misal dia nyoblos, mau nyoblos sebagai dari demokrasi ya. Iya. Mencoblos ini niatnya bukan untuk membuat tandingan Allah, buat hukum, tapi dia cuma tahu ya pemimpinnya dia pilih dia akan mengatur daerahnya untuk menuju lebih baik gitu. Oh iya ya, soalnya kan banyak juga masyarakat kita yang seperti itu ya Mas ya. Tetapi memang kalau kita melihat kondisi di zaman sekarang ini, apakah memungkinkan kita berbicara seperti ini? Karena kita sudah melihat bahwasanya di media-media mainstream, entah itu di lokal ataupun internasional, memberitakan kejelekan atau keburukan tentang agama Islam lah, seperti itu. Apakah bisa kira-kira kita menyampaikan hal ini? Karena kalau kita melihat kondisi sekarang itu banyak sekali kekangan yang umat Islam dapatkan lah. Menurut Mas Ishak sendiri bagaimana menyikapi hal itu? Karena dalam masalah dakwah ini memang ada dua caranya, yaitu dakwah dan jihad. Ya ya. Tapi ya silakan. Lakukan saja apa yang benar. Misalkan memang sudah adalah hati-hati, jangan di situ. Oh iya ya. Tapi menurut Mas sendiri bagaimana menyikapi tentang pengeboman yang terjadi akhir-akhir ini? Bahwasanya kan mungkin kali aja ya ada teman-teman non muslim yang menonton gitu. Mungkin bisa klarifikasi juga. Itu bagaimana pendapatnya akan hal itu kira-kira? Itu kan sebenarnya bisa aja itu apa tuh settingan densus segala macam ataupun fitnah khilafah atau seakan-akan itu Islam, bisa aja kan. Oh iya ya. Beberapa ikhwah yang di Facebook juga membahas hal ini, karena memang ada kerancuan di dalam ini. Jadi belum tentu juga itu teroris atau apa, bahkan bisa aja itu settingan. Orang meledaknya aja nggak ada korban kan kadang. Oh iya ya ya. Meledak itu di depan pintu loh. Kalau misalkan dia emang istihadi gitu, pasti dia masuk ke dalam gerejanya, bukan depan pintunya doang gitu. Tapi menurut Mas Ishak sendiri, apakah aksi pengeboman seperti itu yang dilakukan oknum-oknum tertentu kepada sekelompok non-muslim, apakah itu dibenarkan dalam Islam? Nah, menurut Mas Ishak sendiri bagaimana kira-kira? Sebenarnya yang diperhitungkan tuh efek sampingnya. Efek sampingnya ya kayak yang tadinya belum terfokus ke suatu organisasi, jadi terfokus gitu. Oh gitu ya. Tapi itu bagaimana tuh kira-kira dalam menyikapi hal itu? Karena memang kalau kita melihat media sekarang itu kan tidak ada sesuatu yang pasti gitu ya. Katanya ini yang salah, itu yang salah ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana cara solusi kita agar mungkin tidak ada dampak pertikaian antara non muslim dan muslim ya?
untuk mengurangi hal itu bagaimana menurut Mas kira-kira? Yang pertama, jangan gampang termakan oleh media, karena media itu belum 100% betul juga, karena bisa saja media itu dirancang juga oleh penguasa. Ya. Mungkin Mas Ishak sendiri punya pesan kepada penonton kita, mungkin ada non muslim yang menonton gitu, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan apa? Sebenarnya yang kita inginkan itu tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Jadi cara kami ya merebut wilayah satu demi satu. Ya. Terus pandangan Mas Ishak sendiri tentang toleransi di dalam beragama kira-kira seperti apa? Bisa dijelaskan ke penonton? Toleransi selama tidak bertentangan dengan agama, nggak apa-apa. Misalkan toleransi dalam masalah perbedaan gerakan sholat itu nggak apa-apa, karena gerakan sholat tersendiri memang banyak contohnya, banyak dalilnya. Atau kalau toleransi dalam antar agama, ya toleransi ya hanya lakukan aja apa yang kita yakini. Ya. Kalau semisalnya ada mungkin teman-teman muslim ya yang kali saja bekerja mungkin di tempatnya orang-orang non muslim seperti itu. Lah itu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kira-kira? Selama dia tidak di satu institusi yang membela tauhid, ya tidak masalah. Misalkan kayak guru gitu, itu tidak apa-apa. Insya Allah. Oh ya. Lah untuk Atau kayak guru karyawan pabrik itu nggak apa-apa, karena maisha Iya. malah kan itu. Iya. Lah untuk pengertian togut sendiri ini bagaimana kira-kira ini? Karena kan jika kita melihat media-media yang ada sekarang gitu kan, kesannya menganggap bahwasanya togut ini adalah sesuatu yang menakutkan ya seperti itu. Nah menurut pandangan Mas Ishak sendiri kira-kira bagaimana? Tauhid itu suatu makhluk yang mengambil hak-haknya Allah, seperti hak untuk diibadahi, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, dan salah satunya sebagai satu-satunya yang menegakkan di muka bumi ini. Itu kalau misalkan salah satu hak itu diambil, maka itu Ya. Lah ini kita kembali berbincang-bincang masalah kasus terorisme. Kalau kita melihat bahwasannya aksi-aksi teror yang terjadi di seluruh dunia gitu, apakah benar memang itu dilakukan oleh oknum-oknum yang beragama Islam? Dan apakah benar memang oknum-oknum yang dicap sebagai teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban, apakah benar mereka itu adalah teroris ya? Itu menurut Mas Ishak sendiri bagaimana itu? Bisa dijelaskan nggak? beberapa memang ada aksi namanya taktik perang, kayak membuat takut musuh, atau seperti balas kayak contohnya ya Amerika segala macam koalisi para mereka juga membunuh banyak muslimin kan. Iya. Nah kita sebagai yang pembela darah muslimin ya kami hanya mengkisos mereka. Seharusnya mereka sadar kalau mereka tuh punya salah, malah mereka mencap kami teroris, karena siapa dulu yang menteror kami. Ya. Tapi untuk menurut Mas Ishak sendiri gitu, apakah balas dendam seperti itu dibenarkan kira-kira? Itu bagaimana pandangannya? Itu namanya kisos. Seperti hukum kisos tuh, misalkan kita ditonjok, gigi kita patah. Nah, hukum Islam dalam memutuskan hukuman untuk memukul gigi itu adalah dirontokkan juga giginya satu.
Oh, seperti itu ya. Seperti ini, Mas. Iya. Kayak misalnya saya dibegal gitu ya, dan saya melawan gitu. Dan akhirnya begalnya cedera dan saya selamat. Itu juga termasuk kisos berarti ya, Mas ya? Itu membela diri namanya, bukan kisos. Oh, beda lagi ya. Ya, mempertahankan harta diri sendiri itu juga wajib. Jadi kita kalau dirampok ya lawan aja. Kalau kita meninggalkan harta kita justru gimana ya? Kan kita diwajibkan untuk membela harta kita supaya tidak dijarah. Oh, ya ya ya. Jadi intinya berbeda ya dengan membela diri ya. Iya. Mungkin kisos itu seperti kayak orang melakukan suatu kesalahan dan kesalahan itu dihukum sesuai hukuman yang diputuskan, seperti itu ya, Mas ya. Ya, misalkan si saudara A membunuh saudara B, maka pihak keluarga menggugat khilafah untuk kisos untuk membunuh si pelaku pembunuhan itu. Ya ya ya. Jadi darah dibalas darah. Itu bukan dendam, itu namanya keadilan. Jadi jangan melukai seseorang kalau tidak mau dilukai gitu. Oh, ya ya ya, benar sekali ya. Karena memang kalau kita dizolimi ya, kita memang tidak boleh diam ya, Mas ya, harus ada perlawanan ya. Iya. Ya. Lah untuk Mas Ishak sendiri ini itu kan aktif nih dalam mengikuti kajian-kajian di sosial media gitu. Berarti untuk di sosial media sendiri juga ada ya teman-teman yang bisa diajak untuk berdiskusi ya, Mas ya. Sebenarnya Ana diskusi ya cuman forum tertutup, tidak bisa mereka nggak mau disebut namanya juga. Ya ya ya. Lah ini nih pesan-pesan terakhir mungkin yang ingin Mas Ishak sampaikan kepada para penonton-penonton yang muslim atau non-muslim atau mungkin ada orang LDI juga yang nonton ya, Mas ya. Ya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke mereka. Ya, silahkan dipersilahkan. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Nah itu aja. Oh, sudah itu aja. Oke, ya. Iya. Ya, makasih ya teman-teman yang sudah memantengin podcast kita ya. Ya, dan intinya di sini setiap saya mengundang bintang tamu ini saya itu bersifat netral ya. Kalian kalaupun ada yang tidak cocok maka silahkan jangan diambil, bila ada sisi positif maka silahkan kalian ambil ya, seperti itu ya teman-teman ya. Karena setiap orang sendiri kan juga tidak bisa dipaksakan kehendaknya, karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Benar seperti itu ya, Mas ya. Iya benar. Ya, jadi seperti itu intinya, ambil sisi positif dalam video ini dan ambil untuk sisi negatifnya silahkan dibuang ya, seperti itu. Ya, saya Via Kagami undur diri dan juga Mas Abu Ishak undur diri dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you next time. Bye.